Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, damai Kristus. Hari Rabu, 3 November 2021, Pekan Biasa ke-31. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Bersama saya Endar Jatmiko dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami dapat mengikuti Putra-Mu dengan sepenuh hati dan memanggul salib kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa mengikuti Yesus harus dengan sepenuh hati, tidak boleh setengah-setengah. Sabda Yesus bahwa seorang pengikut Yesus harus membenci orang tua, suami, istri, dan saudara-saudaranya pada ayat 26 bukan berarti bahwa kita harus membenci keluarga. Jadi relasi kekeluargaan harus tetap dijaga, tetapi jangan menjadi yang utama sehingga menghalangi relasi kita dengan Tuhan Yesus. Banyak orang Katolik yang tidak berani melayani dalam pelayanan di gereja karena tidak diizinkan oleh orang tua. Suami istri tidak saling mengizinkan.
Barang siapa tidak memanggul salibnya dan tidak mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ayat 27. Kita harus memikul beban dan tanggung jawab sebagai murid Kristus. Salib yang dipikul setiap orang, wujudnya tentu berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya sama, yaitu penderitaan. Banyak orang Katolik yang takut melayani karena takut tidak dianggap, takut salah, takut tidak dihargai, dan punya pengalaman buruk dalam pelayanan, sehingga tidak berani lagi melayani. Padahal itu adalah salib yang harus kita pikul sebagai murid Kristus. Salib adalah penderitaan yang kita terima karena kita taat pada Kristus dan firman-Nya. Jangan mengeluh jika salib itu berat, karena salib Tuhan Yesus jauh lebih berat daripada salib yang kita pikul. Syarat berikutnya menjadi murid Kristus adalah melepaskan diri dari harta miliknya. Murid yang setia tidak terikat pada harta duniawi. Jangan sampai mencari harta menjadi alasan sehingga tidak mempunyai waktu untuk Tuhan. Justru seharusnya harta dunia bisa menjadi sarana untuk mewujudkan kasih Allah kepada sesama yang membutuhkan. Marilah berdoa. Ya Bapa, bantulah kami untuk bisa mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Rela memikul salib dan memiliki sikap lepas bebas dari harta yang bisa membelenggu kehidupan kami, sehingga tidak bisa berjumpa denganmu. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.